Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk belajar bersama. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nofrianti Sayang dari kelas BIK A semester 3. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul keputusan atau proposisi dalam penyimpulan ilmu logika. Jadi yang disusun oleh saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian atau poin-poin dari keputusan ini. Yang pertama itu adalah pengertian keputusan, yang kedua unsur-unsur keputusan, dan yang terakhir itu adalah macam-macam dari keputusan. Jadi ini adalah materi yang akan saya paparkan nanti, yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, jadi yang pertama itu adalah pengertian keputusan. Jadi keputusan adalah suatu perbuatan tertentu dari manusia. Dalam dan dengan perbuatan itu, ia mengakui atau memungkiri kesatuan atau hubungan antara dua hal. Juga dapat dikatakan, keputusan adalah suatu kegiatan manusia yang tertentu. Dengan kegiatan itu, ia mempersatukan karena mengakui dan memisahkan karena memungkiri sesuatu. Contoh, mengiyakan. Plato adalah seorang filosof yang dia memungkiri. Sebagian politisi tidak jujur. Jadi maksudnya di sini ialah kita bisa melihat dari pengertian keputusan bahwa suatu perbuatan tertentu dari manusia, dalam dan dengan perbuatan itu ia mengakui atau memungkiri kesatuan. Jadi dia memungkiri di sini sebagian politis tidak jujur. Karena Plato adalah seorang filosofi pada bagian mengiyakan, jadi pada bagian memungkiri, dia memungkiri bahwa sebagian politisi itu tidak jujur. Karena pada bagian filosofi, Plato itu pada bagian filosofi. Kemudian dalam definisi terkandung beberapa unsur. Yang pertama itu perbuatan manusia. Sebenarnya seluruh diri manusialah yang bekerja dengan akal budinya. Secara formal, keputusan yang diambil merupakan perbuatan akal budinya. Bagian B, mengakui atau memungkiri. Inilah yang merupakan inti suatu keputusan. Setiap keputusan mengakui atau memungkiri sesuatu. Kesatuan atau dua hal. Satu kesatuan atau dua hal. Yang ketiga, kesatuan antara dua hal. Hal yang satu adalah subjek dan hal yang lain adalah predikat. Yang pertama itu S atau subjek, kemudian P atau predikat. Keduanya ini dipersatukan dan dihubungkan atau dipisahkan dalam keputusan. Baik, keputusan juga mempunyai penampakan lahiriah dalam bentuk kalimat. Keputusan khususnya dilahirkan dalam kalimat berita. Misalnya, Aristoteles adalah ahli logika. Semua manusia adalah hewan yang berakal budi. Itu adalah contoh dari keputusan mempunyai nampak lahiriah dalam bentuk kalimat. Kemudian, keputusan atau kalimat merupakan satu-satunya ucapan yang benar atau tidak benar. Artinya, keputusan atau kalimat selalu mengakui atau memungkiri kenyataan. Misalnya, atau contoh, mahasiswa adalah orang yang terdidik. Yang kedua, mahasiswa bukanlah pembuat onar. Jadi contoh ini sesuai dengan maksud di atas, keputusan atau kalimat merupakan satu-satunya ucapan yang benar atau tidak benar. Yang artinya keputusan atau kalimat selalu mengakui atau memungkiri kenyataan.
Jadi mahasiswa adalah orang yang terdidik. Tapi mahasiswa bukanlah pembuat onar. Karena mahasiswa ini maksudnya karena mahasiswa di sini dididik, tapi bukan berarti dia sering membuat onar. Jadi dia di sini bukanlah pembuat onar. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian atau kata. Belum atau tidak. Bisa disebut benar atau tidak benar. Karena pengertian atau kata belum atau tidak menyatakan sesuatu tentang kenyataan baru menjadi benar atau tidak benar. Apabila pengertian kata dihubungkan satu sama lain, yaitu apabila dipersatukan atau dipisahkan satu sama lain. Contohnya, 5 adalah 10 dibagi 2. Atau keputusan a priori. Kemudian contoh kedua, Sunarto adalah karyawan yang paling baik di kantor ini. Keputusan a posteriori. Keputusan atau kalimat adalah benar apabila apa yang diakui atau dimungkiri itu adalah kenyataan, juga memang demikian dan sebaliknya. Baik, itulah tadi pengertian dari keputusan atau proposisi dan contoh-contohnya. Kemudian kita melangkah pada bagian kedua, yaitu unsur-unsur keputusan. Langsung saja pada videonya. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu unsur-unsur keputusan. Unsur-unsur keputusan ini terbagi menjadi 3, yaitu subjek atau sesuatu yang diberi keterangan. Kedua, predikat atau sesuatu yang menerangkan tentang subjek. Dan yang ketiga, kata penghubung atau kopula atau pernyataan yang mengakui atau memungkiri hubungan antara subjek dan predikat. Oke, pada bagian ini, term subjek sering juga disebut subjek logis. Jadi subjek logis itu tidak selalu sama dengan subjek kalimat menurut tata bahasa. Misalnya, kamu selalu melarikan diri saat perdebatan. Jadi subjek tata bahasanya adalah kamu. Namun subjek tersebut bukanlah subjek logis. Sebenarnya kata selalu yang berarti setiap kali kamu terlibat dalam perdebatan merupakan subjek logis. Kemudian bagian-bagian lainnya itu untuk menemukan term predikat atau predikat logis perlu memperhatikan apa yang sesungguhnya hendak diberitahukan dalam suatu kalimat. Dengan kata lain, apakah pokok berita yang mau disampaikan dalam kalimat itu? Contohnya, dia adalah orang yang mencuri buah-buahan itu. Jadi, yang mencuri buah-buahan itu merupakan subjek. Kemudian adalah dia. Dia itu merupakan predikat. Jadi dari contoh di atas, dia adalah orang yang mencuri buah-buahan itu. Subjeknya itu yang mencuri. Siapa yang mencuri buah-buahan itu? Itulah subjek. Kemudian kata dia atau menunjukkan pada orang tersebut itu merupakan predikat. Contoh kedua yaitu kenikmatanlah yang dikejar orang. Jadi yang dikejar orang merupakan subjek. Kenikmatan adalah predikat. Jadi yang pada contoh ini kata kenikmatan itu adalah merupakan predikat. Karena itu yang dikejar orang atau yang dikejar orang itu adalah subjek. Kemudian kenikmatan itu merupakan predikat. Karena itu merupakan tujuan utama. Yang merupakan tujuan atau yang dituju pada sebuah kalimat itulah yang merupakan predikat. Kemudian yang sesuatu yang mengejar itulah
yang merupakan subjek atau yang merupakan pokok utama dalam sebuah kalimat. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian bagian terakhir yaitu suatu keputusan dikatakan negatif apabila kata penghubungnya juga negatif. Misalnya, jadi contohnya, banyak mahasiswa yang tidak suka membaca buku teks. Kata penghubungnya, banyak karyawan yang tidak suka tersenyum ketika melayani mahasiswa. Jadi kalimat ini tuh sama-sama negatif. Jadi ini merupakan keputusan negatif karena penghubungnya sama-sama negatif. Yang di atas mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang tidak suka membaca buku. Kemudian kata penghubungnya banyak karyawan tidak suka tersenyum. Itulah sama-sama negatif. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai unsur-unsur keputusan. Kemudian kita melangkah pada poin selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam keputusan. Baik, jadi keputusan ini tuh terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama berdasarkan sifat pengakuan dan pemungkiran. Yang kedua, keputusan kategoris tunggal. Yang ketiga, keputusan positif atau 1. Yang kemudian dan kemudian yang keempat itu keputusan negatif atau 0. Penjelasan yang lebih jelasnya langsung saja pada videonya. Baik, macam-macam keputusan yaitu yang pertama, berdasarkan sifat pengakuan dan pemungkiran. Pada bagian ini terdapat bagian lain yaitu bagian pertama, keputusan kategoris. Dalam keputusan ini, predikat atau P menerangkan subjek atau S tanpa syarat. Jadi, keputusan kategoris ini tidak tanpa syarat, menerangkan subjek tanpa syarat. Jadi, bagian kedua itu keputusan hipotesis. Dalam keputusan ini, predikat atau P menerangkan subjek dengan suatu syarat tidak secara mutlak. Jadi, keputusan hipotesis ini dia tanpa syarat menerangkan subjek. Kemudian yang macam-macam keputusan, yang kedua yaitu keputusan kategoris tunggal. Keputusan kategoris tunggal ini terbagi lagi. Yang pertama itu berdasarkan sifat materinya, dapat dibedakan menjadi keputusan analitis dan sintesis. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan menjadi keputusan positif atau afirmatif dan negatif. Yang ketiga, berdasarkan luasnya atau artinya, menurut luas subjek, dapat dibedakan menjadi keputusan universal, partikular, dan singular. Keputusan universal tidak sama saja dengan keputusan umum. Kemudian macam-macam keputusan yang ketiga yaitu keputusan positif. Jadi keputusan positif atau afirmatif dan partikular, term subjek tidak berdistribusi dan term predikat tidak berdistribusi. Jadi keputusan positif ini tidak berdistribusi dan term predikat tidak berdistribusi. Keputusan yang kemudian macam-macam keputusan yang keempat yaitu keputusan O atau keputusan negatif. Jadi keputusan negatif dan partikular, term subjek tidak berdistribusi dan term predikat berdistribusi. Jadi pada keputusan positif ini dia itu subjeknya tidak berdistribusi,
sama dengan keputusan negatif, dia juga tidak berdistribusi termnya. Tetapi term predikat pada keputusan positif, dia itu tidak berdistribusi, sedangkan keputusan negatif, term predikatnya itu berdistribusi. Baik, itulah presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.